Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Sukma. Kali ini saya akan membahas mengenai materi bank syariah dan produk-produk perbankan syariah. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama ada konsep dasar bank syariah. Pada abad ke-20 muncul suatu wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan bank syariah di dunia ataupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, melainkan memiliki orientasi pencapaian sejahtera menurut Swamitra 2009. Secara fundamental, terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu yang pertama penghapusan riba, yang kedua pelayanan pada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial ekonomi Islam, yang ketiga bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi, yang keempat melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah, penerapan profit loss sharing dalam konsinyasi venture bisnis atau industri. Yang kelima, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Yang keenam, kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antara bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah. Sejarah perkembangan bank syariah. Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam Sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal berikut. Menurut Zuhri 1996, yang pertama, setiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung rugi. Yang kedua, diusulkan agar dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Yang ketiga, sementara menunggunya berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat. Terbentuknya bank syariah semula diragukan karena alasan yang pertama, banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak lazim. Yang kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasionalnya. Tetapi pada pihak lain, bank Islam adalah alternatif sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Pertama, perjanjian pihak bank dan nasabah atau penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dan mendapat sejumlah presentasi tertentu bunga dari pihak bank. Kedua, perjanjian antara pihak bank dan nasabah atau peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah presentasi tertentu bunga dari nasabah peminjam. Menurut Sumitra 1996, beberapa ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Yang pertama, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, penggunaan dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena presentasi bersifat melekat. Yang ketiga, dalam kontrak-kontrak perjanjian proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam pembentukan deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan atau al-wadiyah.
Yang keenam, adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam struktur organisasi bank syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Yang keenam, fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga berfungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. Beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, ada akad dan aspek legalitas. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. Yang kedua, syarat seperti barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keenam, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Yang kelima, lingkungan kerja dan corporate kultural. Produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, produk penghimpun dana atau funding. Ada tabungan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tabungan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua, ada deposito. Terus produk penyaluran dana atau financing, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Ada murabahah, ada bais as-salam, ada istisna. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi bank syariah dan produk-produk perbankan syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.